Siapa saja yang iri dan dengki terhadap kebaikan yang dicapai oleh saudaranya, itu adalah orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin alladhi istafahu sabilal huda wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Habibana Ali Al-Haddad sebagai khadim dari Masjid Al-Mahdi ini, mudah-mudahan beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga kesehatannya, ditenangkan hatinya untuk berkhidmat kepada kita semua dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Tentunya sebelum kita melanjutkan kajian kita sebagai umat, kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak sanggup untuk menyehatkan dirinya sendiri, yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, yang tidak bisa menjamin bahwa hari esok kita akan masih tetap hidup. Oleh karenanya sudah selayaknya kita sebagai sosok hamba yang kecil di hadapan Allah, yang lemah, sudah selayaknya meletakkan seluruh harapan kita bersama hanya kepadanya, dengan kita berharap dan berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan selalu mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita doa bersama dengan kalimah yang sama, kalimat tahiyat Islam kita yang kita hafal bersama, dengan bunyi kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, kita dipertemukan pada pagi hari ini. Insya Allah pertemuan kita dicatat oleh apapun yang ada di sekitar kita. Udara mencatat pertemuan kita, suasana, pepohonan, apapun yang ada, insya Allah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat beruntung kita pada pagi hari ini kita duduk bersimpu di Masjid Al-Mahdi ini, murni adalah untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu detik, satu menit yang kita gunakan untuk duduk di tempat yang mulia ini, insya Allah itu lebih baik daripada sekedar mendapatkan dunia dan seisinya. Dan orang yang beruntung itu adalah kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang sebuah banyak istilah di dalam Al-Quran yang dalam kehidupan sehari-hari justru kontradiktif dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Banyak sekali istilah-istilah yang sudah menjadi baku dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi ketika kita sondingkan, kita cocokkan dengan Al-Quranul Karim,
nyatanya itu kurang pas pengertian kita dengan apa yang dipaparkan oleh Al-Quranul Karim. Salah satu misalnya contoh tentang pengertian takwa saja, belibet dan kemana-mana untuk mendefinisikan tentang takwa ini. Masing-masing tokoh tafsir, mufassir intelektual, bahkan sahabat termasuk penafsir Syekh Al-Banna sendiri pun di dalam Dhilalul Qur'annya mendefinisikan tentang apa takwa itu. Padahal kalau misalkan kita cocokkan dengan Al-Quran, takwa itu sungguh sangat mudah kita fahami, sebagaimana penjelasan Allah di dalam ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-1 sampai 5, surat Al-Baqarah ayat 177, surat Al-Imran ayat 133. Itu adalah takwa, penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun tentang tatkala kita mengatakan istilah iman, banyak sekali definisinya dalam kehidupan kita, padahal yang diterangkan oleh Allah lebih mudah daripada yang kita fahami bersama. Begitupun ketika kita mengkaji tentang al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berbagai istilah-istilah yang telah kita konsumsi lama sekali. Nyatanya ketika kita cocokkan dengan Al-Quran, itu kurang selaras dan kurang relevan, kurang pas dengan syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan hari ini, insyaallah kita akan mengkaji juga sebuah istilah yang sudah lama telah mentulang sumsum dan sering sekali kita ucapkan, bahkan sering sekali kita buat justifikasi terhadap orang-orang yang seolah-olah masuk dalam istilah itu dalam pemahaman kita. Padahal istilah itu kalau kita kaji di dalam Al-Quran sungguh sangat luas artinya, tidak bisa langsung dibuat justifikasi hanya dalam satu item persoalan saja. Maka kita mulai misalnya kita mengkaji tentang makna kafir di dalam kitab suci Al-Quran. Sebetulnya yang sangat bagus adalah ketika dalam kajian ini masing-masing adalah memegang kitab suci Al-Qurannya, sehingga kita betul tahu di ayat berapa dan istilahnya bagaimana, serta persamaan katanya dengan ayat-ayat yang lain, sehingga dapat menyimpulkan, mendapatkan kesimpulan bahwa istilah ini adalah hanya booming misalnya, berlaku dalam istilah kita mengatakan sehari-hari. Padahal maksud dan artinya di dalam kitab suci Al-Quran sungguh sangat luas sekali, sebagaimana salah satu contoh makna kafir yang hendak kita renungkan bersama. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, untuk memaknai kafir ini kita misalkan bisa buka kitab suci Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim itu kedudukannya pada surat yang ke-66. Allah menyebutkan misalnya di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, di surat ke-66 langsung saja pada akhir-akhir, asa rabbukum, misalkan bisa disebutkan, dibacakan ayat suci Al-Qur'annya. Terdapat dalam kosakata asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Di situ adalah makna kafir yang sebenarnya. Lengkapnya dalam surat At-Tahrim ini adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang semurni-murninya, sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Oleh Allah kita disuruh betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa rabbukum, dengan taubat yang kita lakukan itu, asa betul dalam istilah grammarnya adalah taraji. Taraji beda dengan tamanni. Tamanni adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sementara taraji adalah mengharapkan sesuatu yang bisa dan mudah terjadi. Ini ketika diucapkan oleh sosok manusia, karena manusia tidak mempunyai kepastian, tidak mempunyai kekuasaan, manusia hanya mempunyai harapan. Maka harapan manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diwujudkan keinginannya. Tetapi ketika Allah yang mengucapkan kalimah asa di sini, Allah mempunyai harapan kepada siapa? Allah meletakkan harapan kepada siapa? Maka seluruh kalimah-kalimah taraji yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran, sebagaimana la'alla, seperti terdapat di dalam Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, la'allakum tattaqun, karena Allah yang mengucapkannya, maka ini menjadi qat'i, kepastian. Artinya puasa yang kalian lakukan itu pasti menghantarkan kalian kepada ketakwaan. Nah, begitupun dengan kalimat ini, asa rabbukum, pasti, bukan mudah-mudahan lagi. Dengan taubat yang kita lakukan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang istilah kita kenal dengan taubatan nasuha, pasti Tuhan kalian ayyukaffira ankum, mengkafirkan. Ini makna kafir. Ayyukaffira ankum, pasti Tuhan kamu mengkafirkan dari diri kalian sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian, kesalahan, dosa. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan pasti karena atafnya adalah asar ayyukaffira juga. Wa yudkhilakum, kenapa yukaffira itu dinasab? Karena kemasukan an-nasab. Maka begitupun tidak bisa dibaca wa yudkhilukum, karena adkhala yudkhilu atafnya kepada ayyukaffira. Dengan mengadakan taubatan nasuha, pasti Allah mengkafirkan dosa-dosa kalian, dan pasti Allah juga memasukkan terhadap surganya. Ini makna kafir sebetulnya. Beda kan dengan apa yang kita gunakan dan kita fahami sehari-hari, di mana ada kosakata kafir pasti negatif, destruktif. Ternyata Allah menyematkan di dalam surat At-Tahrim ini, tidak selamanya makna kafir itu negatif, destruktif. Contohnya ini ternyata positif. Disuruh bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala dosa-dosa yang kita lakukan, itu pasti Allah kafirkan dosa-dosa kalian. Maka makna kafir di sini apa artinya? Bisa menutupi, menghapus, menghilangkan, mengampuni. Itu makna kafir di sini. Bisa dipahami ya? Jadi tidak selamanya di dalam Al-Quran itu baku artinya orang kafir, oh kafir. Ternyata makna kafir yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita sanggup berargumentasi, yakni di dalam surat At-Tahrim ini.
ternyata makna kafir di sini tidak selamanya destruktif, negatif. Ternyata makna kafir bisa berarti positif. Mana dalilnya? Tadi ayat yang kita baca. Baik, untuk menguatkan misalnya pendapat ini atau arti ini, bisa misalkan dibuka dalam surat Muhammad surat 47 ayat kedua, surat Al-Fath surat 48 ayat kelima misalnya. Dan ini artinya sama, bahwasannya kafara yukaffiru. Pelan-pelannya supaya betul-betul kita memahami apa yang kita kaji ini. Surat Muhammad ayat kedua, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Itu makna kafir juga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman dengan ayat atau kitab yang diturunkan terhadap baginda Nabi Muhammad, dan itu adalah yang maha benar. Orang yang beriman terhadap itu adalah kafara sayyiatihim. Allah mengkafirkan segala dosa-dosanya dan kejelekannya, kesalahannya. Begitupun kita baca misalkan di dalam surat Al-Fath ayat surat berikutnya, surat yang ke-48, di ayat yang kelima Allah mengatakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyiatihim wa kadzalika wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Yukaffira ankum, mengkafirkan, menutupi, mengampuni, menghapus, memaafkan, itu berarti makna kafir. Baik, kita mempunyai argumentasi yang valid, karena argumentasi itu sebaik-baik argumentasi adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Maka terhadap makna kafir ini kita dapati dalil. Kalau orang menanyakan dalil, ada 3 makna kafir yang sebagaimana tidak sesuai dengan yang kita buat justifikasi, kita pahami sehari-hari. Ternyata kafir dalam 3 surat ini maknanya positif, yakni At-Tahrim ayat 8, surat 47 surat Muhammad ayat 2, dan surat Al-Fath surat yang ke-48 ayat yang kelima. Baik, selanjutnya makna kafir. Apa sih makna kafir selanjutnya? Kita misalkan bisa buka surat yang ke-57, surat yang ke-57 surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah oleh segenap manusia bahwasannya kehidupan dunia ini hanyalah sekedar la'ibun, permainan, walahwun, dan lahwa. Lahwa itu sama, permainan yang begitu saja itu. Wazinatun, dan perhiasan yang watafakhurun, dan kebangga-banggaan, bangga mobilnya banyak, bangga tabungannya banyak, itu adalah zina, hanya hiasan semata. Bangga vilanya di puncak, bangga dengan anak-anak yang laki-laki ada di Amerika, di Inggris, Meksiko dan segalanya. Setiap hari menceritakan tentang prestasi S1, S2, S3, padahal itu semua pada hakikatnya laibun walahun,
Ketahuilah bahwa eksistensi hakikat dari sebuah kehidupan ini adalah sekedar la'ibun wa lahwun wa zinatun dan hiasan wa tafakhurun yang dibuat bangga-banggaan bainakum di antara kalian wa takasurun fil amwali wal aulad dan dibuat perlombaan untuk memperbanyak harta benda dan anak keturunan. Kama sadi ghaisin a'jabal kuffar, sebagaimana perkebunan petani, sebagaimana perkebunan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, pertanian, a'jabal kuffar, yang mengagumkan orang-orang kafir. Kufar itu jamak dari kafir ya. Nah, makna ini kafir juga. Siapa yang bangga terhadap perkebunannya, ketika kita menanam padi, menyemai padi, menanam sawi dan segala macam pertanian, kemudian berkat rahmat kasih sayang Allah pertanian itu tumbuh subur, kita nengok ke kebun itu kagum luar biasa, senangnya luar biasa. Yang kagum di situ disebut dengan al-kuffar. A'jabal kuffar nabatuhu, yang mengagumkan terhadap kufar tumbuh-tumbuhannya itu. Berarti makna kafir di sini siapa coba? Makna kafir di sini apa? Petani. Jadi kafir kufar di sini adalah petani. Nah, ini dalilnya Allah mengatakan, ketahuilah oleh kalian bahwasannya kehidupan ini hanya sebatas senda gurau, permainan semata. Yang buat kalian adalah berbangga-bangga di antara kalian dan memperbanyak perbendaharaan harta benda serta anak istri. Sebagaimana petani sangat kagum terhadap tumbuh-tumbuhannya yang dia tanam. A'jabal kuffar. Nah, di sini berarti kufar di sini bukan orang kafir. Yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini, makna kafir di sini adalah petani. Maka boleh tuh menyebut petani kelompok jamaah kafir. Kira-kira kalau dalam istilah keseharian kita ada bledok enggak? Ya bisa ditampar, mereka enggak ngerti. Padahal yang menamakan itu jamaah kufar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dinamakan kufar? Kenapa dinamakan kafir petani itu? Karena petani biasanya menutupi benih. Jadi benih yang dia semai, benih yang dia tanam, biasa ditutupi di atasnya dengan tanah. Maka pekerjaan untuk menutup-nutupi ini disebut dengan kafir. Dan Allah mengumpamakan dan menyebut bahwa seorang petani yang memang pekerjaannya itu suka untuk menutupi disebut dengan jamaah kafir. Kita mengatakan seorang yang nanam itu kita sebut hei kafir, bisa dibacok kita. Kenapa begitu? Karena tidak faham makna kafir. Makna kafir yang selama ini kita dengung-dengungkan hanya berdasarkan pendengaran atau hanya berdasarkan warisan dari orang tua, bukan mengkaji kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita kaji kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, oh ternyata makna kafir lagi-lagi ini adalah positif. Untuk apa marah disebut kufar? Karena Allah juga menyebut seorang petani yang berpenghasilan itu, yang dapat memberikan makan kawan-kawannya, yang hasilnya dapat dijual ke pasar untuk menghidupi anak istrinya, itu adalah jamaah kufar, jamaah orang-orang kafir. Jadi mulai sekarang jangan sensitif ya. Kalau misalkan orang menyebut kita, hei kafir, lihat dulu lah perilaku kita. Kalau kita lagi di kebun, lagi nanam, disebut orang, hei Bapak Haji Mukhtar orang kafir, nah begitu misalnya. Jangan marah, oh iya ya, saya lagi jadi petani, lagi menanam, memang sah Allah menyebut saya sebagai seorang kafir. Jadi dengan demikian apa?
nggak ngasah golok, nggak ribut gitu loh. Orang menyebut kita seorang kafir, oh dia lagi di lagi di masjid bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah mengkafirkan. Marah enggak? Ya enggak marah, kita sudah ngaji gitu. Mengkafirkan apa? Dosa-dosa kita. Oh dia lagi di kebun lagi nanam, Allah sebut itu adalah kufar, orang kafir. Lalu ketika saudara kita menyebut hei kafir, jangan marah, karena kita lagi menjadi orang kafir, tapi dalam artian positif. Jadi indah ya Al-Quran ini. Dengan demikian tidak perlu sumbu pendek. Lihat dulu yang kita lakukan. Barangkali orang itu sudah ngaji tafsir, sudah ngaji ulumul Quran, sehingga kita lagi nyangkul disebut kafir. Bukan malah nyangkuli kepala orang. Ada dalilnya jelas nyata. Baik, dua ya. Kita mengerti nih makna kafir. Jadi petani adalah jamaah kafir. Mau direalisasikan di masyarakat, bisa nih paledok kita. Kafir yang positif, betul. Baik, selanjutnya kita mengkaji makna kafir, dan ini yang istilah memang kita buat untuk justifikasi, yakni surat Al-Kafirun, yakni surat yang ke-109. Apa artinya? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah duhai ya Rasulullah. Di kita ketika ada fi'il amar di pengajian ya, seperti Ustadz Husain itu tidak berani mengatakan kul katakanlah wahai Muhammad. Kita tidak berani untuk mengatakan wahai Muhammad, karena itu berlawanan dengan etika atau akhlak yang Allah sebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat dan di surat An-Nur. Kita ini dilarang memanggil langsung nama Nabi Muhammad. Maka biasanya di pengajian kita kalau ada fi'il amar, kita katakan qul ya, qul katakanlah wahai Rasulullah, gitu. Katakan. Kita beda nggak apa-apa kalau Depak dari Departemen Agama langsung mengatakan dalam translatornya qul katakanlah wahai Muhammad. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak pernah memanggil wahai Muhammad. Cari di dalam Al-Quran, tidak pernah. Kenapa orang Depak langsung memanggil wahai Muhammad? Dari mana pelajaran itu coba? Allah tidak pernah lancang terhadap satu nama ini. Allah ketika menyebut nama-nama nabinya, Allah sebut nama langsung. Allah menyebut nama Nuh, langsung dipanggil ya Nuh. Ketika Allah menyebut nama Adam, Allah panggil langsung ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah menyebut nama Yusuf, panggil langsung. Ketika nama Ibrahim, panggil langsung. Tapi Allah ketika menyebut nama Nabi Muhammad, tidak ada Allah menyebut ya Muhammad, tidak ada. Tetapi Allah mengatakan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Bahkan ketika sakit kerebongan juga, lagi berselimut sarung istilah sekarang, disebut ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Allah tidak sekalipun di dalam Al-Quran memanggil nama ya Muhammad. Nah, dengan ini kita mengambil pelajaran, Allah saja sebagai pencipta tidak pernah memanggil ya Muhammad. Maka setiap fi'il amar yang ada dalam Al-Quran, kami ada beberapa ustadz juga yang termasuk narasumber di sini yang sebagian besar tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Biarkanlah mereka yang mengatakan ya Muhammad, tanggung jawabnya sendiri, karena Allah sendiri tidak pernah memanggil dalam Al-Quran ya Muhammad. Maka ketika ada fi'il amar qul, katakanlah. Kita tidak berani katakanlah wahai Muhammad, tetapi katakanlah wahai Rasulullah, sebagaimana ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Maka dalam Al-Quran surat 109 ini juga qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Rasul, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir.
la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Nah, disinilah toleransinya. Dan inilah yang mendarah daging pemahaman kita, bahwasannya orang kafir itu adalah orang yang di luar Islam, termasuk Yahudinya, termasuk Nasraninya, dan orang musyrik. Orang musyrik itu apa? Orang musyrik adalah dari syaraka, orang yang mengaku menyembah. Orang musyrik bisa ada di masjid karena dari syarikun, ya, orang yang menyekutukan Allah. Dia sholat, betul sholat, tapi di samping sholatnya dia mengakui ada kekuatan yang lain yang sama memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Bisa saja itu orangnya pakai gesper, misalnya gesper kebal, rajah jimat kebal. Kenapa? Karena dianggap gespernya itu yang melindungi dia. Atau bisa bentuk di rumah keris, bisa bermacam-macam orang musyrik ini dari syaraka. Maka hati-hati terhadap kemusyrikan. Apabila kita meyakini sesuatu selain Allah dapat melestarikan kemujuran keselamatan kita, jatuh ke dalam lembah syirik. Dan ini banyak terjadi, kan? Banyak terjadi di antara kita. Ya, dan dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan kafir di sini, ini yang benar dengan pemahaman kita yang sesuai Al-Qur'anul Karim surat Al-Kafirun, bahwa isinya adalah orang-orang yang di luar Islam. Maka terhadap orang-orang yang di luar Islam, betul itu adalah orang-orang kafir. Dan sesama umat manusia, di surat Al-Kafirun ini juga tertuangkan toleransi yang begitu indah sekali. Kita tidak boleh mengganggu peribadatan mereka, mengganggu sinagog mereka, mengganggu gereja mereka, bahkan mengumpat mencaci Tuhan mereka. Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian sekali-kali mengucapkan kata-kata yang mencerca, mencaci Tuhan mereka, karena itu bisa menyebabkan mereka juga membalas mencaci, untuk mengatakan mencaci Tuhan kita dengan tanpa pengetahuan. Lalu di era sekarang bagaimana ini sekarang? Ketika seorang muslim mengadakan kajian, ternyata kok dibubarkan. Sementara orang yang bubarkan itu ketika misa, ketika gereja, ketika sinagog, mereka rela menjadi pagar betis untuk kelestarian acara ritual agama mereka. Bukankah yang sekarang seperti ini? Ketika umat muslim mengadakan kajian dengan 1000 alibi, dengan 1001 argumentasi, dibubarkan. Dan itu orang muslim. Ketika umat lain mengadakan misa di gereja, justru umat muslim yang rela menjadi pagar betis menjaga kelestarian acara mereka. Apakah seperti ini toleransinya? Kejam terhadap sesama muslim, kasih sayang terhadap mereka. Ini adalah sebuah toleransi yang kebablasan. Bahkan yang sekarang ini, orang oknum yang seperti ini justru menjadi mantri, kan gitu, ya kan? Orang yang sering betisnya, badannya, tubuhnya buat pagar betis ke gereja-gereja, justru mereka sekarang menjadi pejabat. Akhirnya dengan munculnya orang-orang yang seperti ini, tahun ini kita dilarang untuk haji. Coba, ada nggak yang bisa sekarang ini naik haji tahun 2021 ini? Karena memang sudah digagalkan. Nah, ini fitnah apa di akhir zaman ini? Belum lagi kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji.
kita juga dilarang untuk melaksanakan Idul Kurban. Dilarang untuk jual kambing, diusir-usirin, lapaknya dipentungin, dibubarkan. Dan kita juga dilarang pergi ke masjid untuk mengadakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha cukup di rumah saja. Padahal kurban ini merupakan syariat yang sangat tua sekali. Sebelum turunnya kitab Taurat, sebelum turunnya kitab Injil. Lihat, kurban ini acara siapa? Menyembelih itu Qabil dan Habil ketika menampakkan persembahan dan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, si Qabil atau si Habil mempersembahkan domba yang terbaik, hasil panen yang terbaik dipersembahkan di atas bukit. Si Qabil juga sama, tapi yang terburuk. Singkat cerita, Allah menerima dari pengorbanan yang terbaik berupa disambar petir atau cahaya, seketika itu menjadi lenyap. Kisahnya begitu, dan itu juga di dalam beraneka macam tafsir di dalam Al-Quran. Lalu pengorbanan yang sangat sensasional ini dilestarikan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bukan sekedar domba kebo yang dikorbankan, tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam mengorbankan anak satu-satunya yang sangat disayanginya, yang puluhan tahun ditunggu kelahirannya, untuk mengetes kecintaannya. Cinta pada anak lebih besar enggak dengan cinta kepada Allah? Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim lolos ujian, disembelih betul anaknya. Ketika disembelih, ternyata yang terpotong lehernya bukan Ismail, ternyata domba yang sangat besar sekali. Para mufassir mengatakan, konon katanya domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itulah pengorbanan Habil, anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam. Berarti memotong leher hewan dalam pengorbanan Idul Adha ini menjadi syariat yang sangat sepuh dan tua sekali. Nyatanya pada saat ini kita dilarang untuk melakukannya. La haula wala quwwata illa billah. Simpulkan sendiri. Jadi inilah. Oke. Ini ya kafir ya. Ini kafir bener loh. Kafir bener. Dan nanti masuknya ada orang Islam gitu yang kafir seperti ini. Tidak percaya? Mari kita kaji surat Al-Baqarah ayat yang ke-105 supaya jelas ya, bahwa pengajian ini bukan sekedar argumentasi, bukan sekedar bacot istilahnya. Memang betul-betul kita mengantongi dalilnya, dan dalil yang paling qat'i adalah Al-Qur'anul Karim, karena redaksionalnya dari Allah, kepastian hukumnya dari Allah, dan ditanggung keotentikannya, tidak akan pernah cedera. Baik, surat Al-Baqarah ayat 105. Ini makna kafir juga ya, makna kafir. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kafir beneran ya, kafir di luar Muslim, surat Al-Kafirun tadi. Tapi ini yang ayat Al-Baqarah ayat 105 ini bisa saja dia orang Muslim yang berada di sekitar kita. Bisa sebutannya ustadz, bisa sebutannya habib, bisa sebutannya siapa saja, tetapi pada hakikatnya dia adalah orang kafir. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Ma yawaddul ladzina kafaru, betul itu? Apa artinya? Ma yawaddul ladina kafaru, tidak sekali-kali berminat, sama sekali tidak ingin, sama sekali tidak mengharapkan. Siapa? Orang-orang kafir.
baik orang-orang kafir yang terdiri dari ahlil kitab, sebut saja orang yang mempunyai kitab Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa dan seterusnya, karena itu termasuk ahlil kitab, walal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Orang musyrik ini beda dengan ahlil kitab ya. Orang musyrik itu yang memang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka tidak mengharap? Sama sekali tidak mengharap ayyunazzala alaikum, untuk diturunkan kepada kalian min khairin, dari kebaikan. Mir rabbikum, kebaikan itu dari Tuhan kalian. Bisa dimengerti ini. Artinya orang-orang kafir itu sama sekali tidak menginginkan kalian itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak berharap kalian itu berada dalam kebaikan. Sama sekali mereka tidak menginginkan kalian itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kafir di sini siapa? Apa artinya? Kafir di sini artinya orang yang dengki dan iri. Ayat ini mengartikan, surat Al-Baqarah ayat 105 ini mengartikan orang pendengki dan iri ketika saudaranya mendapatkan kebaikan dari Allah, dia meriang. Tetangganya mampu beli mobil, sakit kepala dia. Tetangganya mampu main misalnya ke Amerika, puyeng dia. Yaitu ayatnya, ma yawaddul ladina kafaru, sama sekali tidak menginginkan orang-orang kafir itu. Nah, kalau kita seperti ini, iri, dengki terhadap kebaikan orang dan menginginkan kebaikan yang dicapai oleh orang itu hilang dari dirinya, berarti itu adalah orang kafir. Jadi kafir di sini adalah orang yang iri dan dengki, bahkan menghalang-halangi kebaikan supaya tidak nyampe sama dia. Ada paket misalnya, dihalang-halangi, Pak, bukan di situ rumahnya Pak, di mana? Tahu, berarti orang kafir tuh. Nah, ini bisa terdiri dari ustadz, ya kan? Bisa ajengan. Siapa saja yang iri dan dengki terhadap kebaikan yang dicapai oleh saudaranya, itu adalah orang kafir. Yang mengatakan situ siapa? Bukan Ustadz Alfan. Yang mengatakan begini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita mengkaji makna kafir nih. Jadi itu adalah orang kafir. Ya, Bapak Haji Mukhtar ya. Misalnya Bapak Haji Mukhtar mengundang saya, Ustadz Alfan ke rumah. Ngapain Bapak? Kita makan-makan. Kebetulan saya lupa rumahnya, muter-muter, nanya sama tetangga. Oh, tetangga itu udah tahu bahwa saya akan dijamu di situ. Pak, di mana rumahnya Bapak Haji Mukhtar? Oh, bukan di kompleks ini, di mana? Di sono. Berarti itu orang kafir karena tidak menginginkan saya mendapatkan kenyamanan dan keenakan. Itu contoh. Bisa ya dimengerti? Nah, ini bisa yang berpeci nih, yang berilmu nih, yang ustadz nih, kalau menghalang-halangi kebaikan saudaranya supaya kebaikan itu hilang dari dirinya berdasarkan dengki, iri hati, maka dia masuk orang kafir. Hati-hati, orang kafir bisa masuk surga enggak? Gak bisa. Dari kosakatanya aja kafaro, tertutup. Kafir tertutup, ditutupi oleh Allah, gak bisa masuk surga. Maka hati-hati terhadap kafir yang semacam ini, iri dalam segala hal. Ya, wallahu, kelanjutannya, wallahu yahtassu bi rahmati may yasha, dan Allah telah mengkhususkan dengan rahmatnya terhadap orang yang Allah kehendaki. Memang dia oleh Allah ditakdirkan menjadi orang kaya. Ngapain kalian kepanasan gitu loh? Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, itu usaha kecil. Ada di Depok orang jualan peniti Pak, peniti.
sama jarum, jualan jarum, ternyata menjadi kaya raya. Akhirnya diisukan, oh itu miara tuyul tuh. Gitu. Oh ini diisukan, dia jualan peniti sama jarum, tapi memang Allah takdirkan menjadi kaya barokah dari sumber manapun yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya memang ditakdirkan oleh Allah cilaka, jualan properti Pak, satu transaksi 2 miliar, tapi tetap aja ngusrup punya utang kemana-mana. Berarti usaha yang kita kerjakan kecil. Anugerah itu adalah di Allah. Ketika seseorang mendapatkan anugerah dari Allah, jangan iri dan dengki terhadap orang yang Allah khususkan mendapatkan rahmat dari Allah, karena memang dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita yang dengki dan iri dan berusaha untuk menghalang-halangi, masuk dalam kategori kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sholat rajin tak terima, haji berkali-kali nggak ada maknanya. Kenapa? Karena kita menjadi kafir. Bisa dipahami ya? Baik, berlanjut. Karena masih banyak sekali istilah di dalam Al-Quran tentang kafir ini. Diteruskan atau enggak? Sudah jam 6. Sudah jam 6 toh. Oke, kita lanjut saja secara singkat. Secara singkat ya, mana kafir supaya luas. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima nih, mana kafir. Bisa dibuka surat An-Nisa, surat keempat ayat 37. Itu mana kafir. Langsung saja Allah mengatakan, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil, medit, koret, buntut kasiran, apalagi itu istilahnya, pokoknya medit, pelit lah. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, bukan sekedar puas dengan kepelitannya diri sendiri, tapi dia menginstruksikan, mengumumkan, berdakwah, mengajak teman-temannya supaya pelit juga. Udah pelit, koret, ngajak temannya untuk berlaku koret, pelit juga. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, menganjurkan, memerintah segenap manusia untuk berlaku bakhil bin pelit juga. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan dia menyimpan anugerah yang Allah berikan terhadab dirinya, min fadli, dari anugerah Allah. Wa a'tadna, dan kami siapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, azabam muhina, siksa yang sungguh sangat muhin, menghinakan. Orang pelit berarti itu adalah orang kafir. Jadi tidak selamanya seperti al-kafirun ya. Kalau kita temukan tetangga kita koret, pelit, mendakwahkan lagi, ngapain sih kalian pagi-pagi ngaji ke Masjid Al-Mahdi? Toh ustadznya yang dibicarakan begitu-begitu aja. Nanti di Masjid Al-Mahdi dia akan ada kotak, kan gitu kan? Kalian kan dianjurkan untuk mengisi kotak amal. Apalah itu, sia-sia, kan gitu. Udahlah, nggak usah ngisi kotak Masjid Al-Mahdi. Kenapa? Masjid Al-Mahdi Syiah. Kembali lagi gitu. Akhirnya memerintahkan untuk pelit. Orang mau berinfak di Masjid Al-Mahdi dihalang-halangi untuk tidak berinfak. Koret, medit. Itu adalah orang kafir. Hati-hati, biar hajimu berkali-kali, tapi kalau kamu koret, pelit, itu masuk dalam Pak Haji kafir. Biar kamu ustad tapi koret, ustad kafir. Biar kamu masuk Habib tapi Habib pelit, Habib kafir. Yang mengatakan gini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kejam sekali ternyata makna kafir begini nih. Bisa difahami. Baik, selanjutnya surat 14, surat Ibrahim ayat ke-7. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Singkat cerita adalah orang yang tidak mau berterima kasih ketika kita dikasih, itu orang
kafir. Kafir. Kalau misalkan lebaran nih, Idul Fitri, ngumpul tuh keponakan-keponakan tuh, lalu kita kasih duit tuh anak-anak, lalu lari saja, nggak berterima kasih. Oh, anak kafir. Yang mengatakan begitu siapa? Allah. Oleh karenanya ketika dikasih berterima kasih, itu kewajibannya, dan itu mengentaskan dari kekafirannya. Apalagi ada ayat lain, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diperlakukan baik oleh seseorang, perlakukan lagi orang itu lebih baik lagi. Orang tamu datang bawa pisang, ketika pulang ongkosin, kan lebih baik tuh. Ini terjadi pada siapa? Saya menyaksikan berkali-kali terjadi pada guru kita Habib Hussein Al-Atos. Ketika orang dari Citayam bawa kelapa, bawa singkong, Ustaz Hussein nggak makan singkong, tetapi dia tanya di hadapan saya, mungkin sebagai pendidikan bagi diri saya. Mau dari Muara Gembong banyak datang. Tadi ongkosnya ke sini berapa? Kamu ke sini naik apa? Naik mobil, Ustaz. Mobil apa? Rental. Bawa berapa mobil? 600.000, Ustaz. Padahal yang dibawa apa? Cuman singkong. Dibayarin mobil rentalnya itu oleh Ustaz Hussein. Dan itu saya bukan cerita bohong, karena itu cerita di hadapan saya. Mungkin untuk mendidik diri saya. Dan berkali-kali begitu. Ini sesuai dengan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Paling tidak yang diajarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ini berterima kasih. Kalau tidak berterima kasih menjadi kafir loh. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir saja, karena saya masih mencatat banyak sekali istilah-istilah kafir ini. Yang terakhir saja, kita bisa buka surat Al-Baqarah ayat ke-34. Ketika Allah menyuruh dan memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Apa yang dilakukan iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia melempeng, tidak taat. Tidak taat. Wastakbara, istakbara yastakbiru. Itu beda dengan kabura yakburu. Istakbara merasa besar, sombong. Wa kana minal kafirin. Karena kesombongannya itulah dia menjadi orang kafir. Dan ini berlaku kepada siapapun. Ustadz sombong, ustadz kafir loh. Kepala sekolah sombong, kepala sekolah kafir gitu. Bapak Haji Mukhtar sombong, Pak Haji Mukhtar kafir. Yang mengatakan begitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati terhadap kesombongan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jelas sekali ya. Iblis dan setan itu Allah ciptakan enggak? Allah pernah enggak menciptakan iblis? Allah pernah enggak menciptakan setan? Setan dan iblis tidak pernah Allah ciptakan. Kenapa? Karena iblis itu hanya isim sifat. Bahwasanya iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari jin. Setan juga sama. Allah pernah nggak menciptakan setan? Tidak. Dari syatona, orang yang menghalang-halangi terhadap kebaikan, terhadap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu setan. Dan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu bisa terdiri dari jin dan manusia. Setannya sendiri gak pernah Allah ciptakan, itu hanya isim sifat. Begitupun iblis itu dari ablasa yublisu iblisan, orang yang terputus. Maka ketika orang terputus dari rahmat Allah bisa disebut iblis. Jadi iblisnya itu gak ada. Iblisnya itu jin.
yang dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir katanya itu adalah ifrit atau siapa kayak namanya, kan wajar itu mufasirkan kekinian, sementara peristiwa ini sudah lampau sekali menganalisa. Ya bisa saja kalau misalkan kita cocok bisa kita terima, mengkategorikan bahwa iblis itu begini-begini, tapi yang jelas iblis itu adalah dari pemimpin dari jin yang beribadah puluhan tahun, berkat ibadahnya ribuan tahun Allah angkat dan mempunyai keistimewaan yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa, keimanan yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Iblis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis beribadah, nangis, tasbih, salat, sujud. Kalah kita ibadah kita dengan iblis. Keilmuannya luar biasa iblis itu, yang terdiri dari jin tadi. Tetapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk hormat terhadap Nabi Adam, aba wastakbara, dia melampaui batas, dia congkak, dia sombong, wa kana minal kafirin. Maka prestasi peribadatan iblis yang fantastis itu sama sekali tidak berguna dan dia masuk dalam kafir. Maka hati-hati terhadap orang sombong ini. Sombong karena keluaran luar negeri, karena master, karena kumlot S3-nya di UIN misalnya, atau karena apa-apa kek, karena jabatannya. Lahirnya sebuah fenomena sekarang ini karena diakibatkan oleh orang yang sok kuasa, yang sombong, yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kekinian ini, semakin rancu, semakin krusial, semakin kacau kondisi sosial kita. Ada di Bandung orang jualan bubur hanya 5 mangkok, ternyata disidang karenanya melanggar prokes, sidang dendanya 5 juta. Dan itu banyak di beraneka macam. Kenapa? Karena para penguasa, pakar mengeluarkan statement dan kebijaksanaannya hanya berdasarkan kecongkakan dan kesombongannya semata-mata. Sehingga kondisi tidak seperti ini semakin tidak kondusif, bahkan semakin amburadul. Ada orang ya subhanallah ya mohon maaf, kalau yang namanya lockdown itu pemerintah, ya sebagaimana pemerintah Australia langsung mencairkan uang, disidangkan oleh anggota DPR-nya untuk membeli makanan orang yang kena dampak lockdown. Begitupun di Malaysia. Di Malaysia itu setiap kakak 70 juta loh Pak biaya lockdownnya. Itali dan segala. Di Indonesia tidak mengatakan lockdown, PPKM namanya. Orang tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berusaha, tapi tanggung jawabnya dikasih makan apa tidak? La haula wa la quwata illa billah. Ini yang terjadi di negeri kita. Sementara di luar negeri, New Zealand kayak Australia kayak di mana-mana, kalau rakyatnya tidak boleh keluar, itu mencarikan uang dari APBN-nya. Bahkan kebutuhan itu, ini kan sama seperti kucing diikat di tiang nggak dikasih makan selama berapa? Selama 3 minggu bisa mati itu orang. Baiklah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanpa mengkritisi PPKM dan pemerintah, tapi memang kita bagian dari itu sekarang yang memang luar biasa dampaknya. Orang hamil dipukul oleh Satpol PP dan macam-macam. Ini yang diakibatkan kesombongan, keangkuhan dari sebuah stakeholder dari negeri ini. Dan begitu pun para ustadz-ustadz berargumentasi mendukung kebijakan mereka, baik yang duduk di MUI ataupun di mana. Katanya ya udahlah sholat Idul Adha di rumah saja, gak usah potong kambing, gak usah macam-macam lah. Ini adalah ustadz-ustadz yang diuntungkan oleh dengan sesuatu bayaran. Bukankah MUI dibayar? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Masih banyak di Az-Zumar ayat 59 dan masih banyak tentang kosakata kafir ini, tapi paling tidak kajian pagi hari ini cukuplah mewakili diri kita untuk mengerti apa yang dimaksud makna kafir di dalam Al-Quran ini, sehingga tadi kurang lebih ada 6 poin yang kita renungkan bersama. Oleh karenanya kalau Bapak Haji Mukhtar lagi di kebon dikatakan hei kafir, jangan langsung bacok orang gitu, karena memang lagi Bapak Mukhtar lagi menjadi orang kafir. Ketika di masjid kita nangis-nangis bertaubat kepada Allah dikatakan hei kafir, jangan langsung kebakaran jenggot sumbu pendek, karena memang kita untuk minta dikafirkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang kafir yang tersembunyi adalah yang hidupnya tenang di rumah tetapi dia dengki terhadap kebaikan orang, itu adalah orang kafir yang tidak pernah disebutkan. Atau orang kaya yang merasa hartanya itu milik mutlaknya sehingga dia pelit luar biasa, itu adalah orang kafir yang sesungguhnya yang diancam oleh Allah untuk masuk nerakanya. Semoga setelah kita kajian makna kafir ini menjadi luas wawasan kita, mana sebetulnya kafir yang harus kita jauhi dan mana kafir yang harus kita geluti dan harus kita lestarikan. Karena tidak selamanya makna kafir itu negatif destruktif, ternyata kafir banyak yang positif konstruktif. Sampai di sini hadanallahu wa yakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasiyal izami lahman ba'dal maut, salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ja'alna hada ijtima'an marhumah. Ya Allah, jadikan perkumpulan di tempat ini perkumpulan yang Engkau muliakan, yang Engkau ridhai. Wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Jadikan perpisahan dari tempat ini ya Allah perpisahan yang Engkau jaga dengan kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga kami mampu istiqamah dalam syariat-Mu ya Allah. Wala taj'al fina alaman wala saqiyan wala mahrumah. Jangan timpakan kepada kami sebuah penyakit, kesusahan, problematika ya Allah. Jangan timpakan kepada kami hutang kecuali Engkau menunaikannya, membayarkannya. Jangan timpakan kepada kami penyakit kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan timpakan kepada kami kesulitan kecuali Engkau menunjukkan solusinya. Jangan timpakan aib kepada kami kecuali Engkau menutupinya. Duhai ya Allah, Engkau maha tahu saat ini kami berada di mana. Engkau melihat saat kami berucap apa. Engkau mencatat semuanya duhai ya Allah. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang berat, yang kecil, yang ringan, yang nampak dan yang tidak. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang berdarah-darah, bernanah-nanah, bercucuran air mata untuk membesarkan kami. Jadikan jerih payah mereka sebagai peraih surga-Mu, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.